Mengenal Korps Marinir TNI AL, hantu laut penjaga kedaulatan NKRI. Ya, Marinir tetap harus profesional dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Dan ke depan, seperti yang sudah menjadi konsep kita, Marinir harus besar. Ya, ke depan Marinir harus menjadi besar karena untuk menyongsong tugas-tugas ke depan juga. Ya, sebagai prajurit pendaratan TB, di mana sudah kita bagi menjadi Pasmar 1, 2, 3. Nah, sekarang ini mungkin sarana prasarana masih terbatas. Ya, ke depan akan kita lengkapi baik personil, sarana prasarana sehingga dapat menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan wilayah dengan profesionalisme yang sama. Pasukan elit TNI AL Korps Marinir dibentuk tanggal 15 November 1945 di masa pemerintahan Presiden Soekarno. Korps yang dikenal dengan baret ungunya ini memiliki semboyan Jalesu Bumiyamica, Jaya Maheh yang artinya di laut dan darat kita jaya. Korps Marinir pada awalnya merupakan bagian dari Korps Armada 4 Tegal yang bertugas menjaga keamanan laut Indonesia dari berbagai ancaman. Kesatuan ini bahkan memegang peranan sangat penting dalam menjaga kedaulatan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Satuan ini diketahui paling ditakuti Belanda saat perang kemerdekaan dikarenakan kekuatan dan persenjataannya yang cukup besar dan kuat. Berbagai pelagan, pertempuran pun telah banyak dilalui. Di antaranya Operasi Trikora dalam upaya menggabungkan Irian Jaya ke Pangkuan, Ibu Pertiwi. Lalu ada Operasi Dwi Kora di sepanjang perbatasan Sabah dan Sarawak, Malaysia pada 1964. Dalam operasi tersebut, prajurit marinir harus berhadapan dengan pasukan elit Inggris yakni Special Air Service dan pasukan Gurkha. Tidak hanya itu, Korps Marinir juga terlibat dalam operasi pemulihan keamanan dalam peristiwa G30S, PKI, dan operasi Alugoro di Aceh. Termasuk operasi pembebasan kapal MV Sinar Kudus yang dibajak di perairan Somalia pada 2011 lalu. Dalam operasi yang menegangkan tersebut, sejumlah 4 tewas ditembak. Kehebatan dan ketangguhan marinir dalam menyelesaikan operasi baik di dalam maupun di luar negeri membuat Korps Baret Ungu ini dijuluki sebagai hantu laut. Korps Marinir memiliki ciri khas baret ungu yang diyakini kesaktian yang ampuh dan mampu memberikan pengamanan serta perlindungan. Warna ungu diartikan dapat diandalkan kemampuannya dalam melindungi dan mengamankan negara dan bangsa Indonesia. Selain itu, warna ungu juga diilhami oleh bunga bougainville, melambangkan pengabdian prajurit Korps Marinir yang selalu siap berkorban jiwa raga bagi keutuhan dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penggunaan warna ungu oleh Korps Marinir ketika masih bernama KKUAL pada 1958 berupa pita sebagai kode pengamanan untuk mengadakan operasi pendaratan di Padang, Sumatera Barat dalam rangka operasi 17 Agustus. Baret ungu untuk pertama kalinya dipergunakan oleh Batalion 1 KKUAL dalam operasi Alugoro di Aceh. Selanjutnya, baret tersebut dilengkapi dengan emblem. Pada awalnya, emblem Korps Marinir berbentuk segi 5 warna merah dengan lambang topi baja Romawi dan 2 pedang bersilang di tengahnya. Pemasangan emblem di baret terletak di samping kiri depan. Bertepatan dengan HUT ke-17 KKUAL pada 1962 diadakan perubahan lambang emblem baret keris samudera dikelilingi oleh pita dengan tulisan Jalesu Bumiyamka, Jaya Maheh, dan terdapat tulisan Korps Komando di bawahnya. Di antara tulisan Korps dengan Komando terdapat angka 1945 yang menandakan Korps Marinir lahir. Seluruh lambang dan tulisan emblem tersebut terbuat dari kuningan yang beralaskan warna merah segi 5. Pada 1968, diadakan lagi perubahan yaitu dengan member garis pinggir kuning dari segi 5 merahnya. Dari aspek organisasi, personel, peralatan, dan persenjataan Korps Marinir terus mengalami perkembangan yang cukup pesat yang menjadikan Korps Baret Ungu sebagai alat pertahanan negara yang cukup besar dan andal. Usai Perang Kemerdekaan tepatnya pada 1951, status organisasi KKUAL adalah sebagai Kota Ma'alri dengan sebutan Pasukan Komando Pasko, di mana markas komando merupakan juga markas KKUAL. Pada 1955-1959, KKUAL mengalami perubahan dalam organisasi. Untuk susunan organisasi terdiri atas markas besar KKUAL, Komando Utama KKUAL, Pastermar, Pasko Hanmarnas, dan unsur-unsur pelayanan Kotama. Usai operasi Trikora, kekuatan KKUAL sangatlah besar dengan dibentuknya pasukan Komando Armada 1 di Surabaya, pasukan Komando Armada 2 di Jakarta, dan pasukan Induk Komando di Surabaya. Pada 1975 terjadilah suatu peristiwa yang penting bagi keberadaan Korps di mana-mana, di mana nama Korps Komando Angkatan Laut yang telah digunakan sejak 1950 dikembalikan lagi menjadi Korps Marinir sesuai dengan sejarah lahirnya Korps sejak 1945. Begitulah ulasnya.
Kehebatan dan ketangguhan marinir dalam menyelesaikan operasi baik di dalam maupun di luar negeri membuat Korps Baret Ungu ini dijuluki sebagai hantu laut. Korps Marinir memiliki ciri khas baret ungu yang diyakini kesaktian yang ampuh dan mampu memberikan pengamanan serta perlindungan. Warna ungu diartikan dapat diandalkan kemampuannya dalam melindungi dan mengamankan negara dan bangsa Indonesia. Selain itu, warna ungu juga diilhami oleh bunga bougainville, melambangkan pengabdian prajurit Korps Marinir yang selalu siap berkorban jiwa raga bagi keutuhan dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penggunaan warna ungu oleh Korps Marinir ketika masih bernama KKOAL pada 1958 berupa pita sebagai kode pengamanan untuk mengadakan operasi pendaratan di Padang, Sumatera Barat dalam rangka operasi 17 Agustus. Baret ungu untuk pertama kalinya dipergunakan oleh Batalion 1 KKOAL dalam operasi Alugoro di Aceh. Selanjutnya, baret tersebut dilengkapi dengan emblem. Pada awalnya, emblem Korps Marinir berbentuk segi 5 warna merah dengan lambang topi baja Romawi dan 2 pedang bersilang di tengahnya. Pemasangan emblem di baret terletak di samping kiri depan. Bertepatan dengan HUT ke-17 KKOAL pada 1962 diadakan perubahan lambang emblem baret keris samudera dikelilingi oleh pita dengan tulisan Jalesu Bumiyamka, Jaya Mahe, dan terdapat tulisan Korps Komando di bawahnya. Di antara tulisan Korps dengan Komando terdapat angka 1945 yang menandakan Korps Marinir lahir. Seluruh lambang dan tulisan emblem tersebut terbuat dari kuningan yang beralaskan warna merah segi 5. Pada 1968, diadakan lagi perubahan yaitu dengan member garis pinggir kuning dari segi 5 merahnya. Dari aspek organisasi, personel, peralatan, dan persenjataan Korps Marinir terus mengalami perkembangan yang cukup pesat yang menjadikan Korps Baret Ungu sebagai alat pertahanan negara yang cukup besar dan andal. Usai Perang Kemerdekaan tepatnya pada 1951, status organisasi KKOAL adalah sebagai Kota Ma'alri dengan sebutan Pasukan Komando Pasko, di mana markas komando merupakan juga markas KKOAL. Pada 1955-1959, KKOAL mengalami perubahan dalam organisasi. Untuk susunan organisasi terdiri atas markas besar KKOAL, Komando Utama KKOAL, Pastermar, Pasko Hanmarnas, dan unsur-unsur pelayanan Kotama. Usai operasi Tirai Kora, kekuatan KKOAL sangatlah besar dengan dibentuknya Pasukan Komando Armada 1 di Surabaya, Pasukan Komando Armada 2 di Jakarta, dan Pasukan Induk Komando di Surabaya. Pada 1975 terjadilah suatu peristiwa yang penting bagi keberadaan Korps di mana-mana, di mana nama Korps Komando Angkatan Laut yang telah digunakan sejak 1950 dikembalikan lagi menjadi Korps Marinir sesuai dengan sejarah lahirnya Korps sejak 1945. Begitulah ulasnya.